Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah bersiap-siap lagi kawan. Kita akan berburu lagi menggunakan spray gun yang sangat cantik, yaitu spray gun karbon dari Om Hatta. Halo guys. Hari ini kita akan trip lagi teman-teman. Jadi pada perburuan kali ini saya berkesempatan menggunakan salah satu spray gun sultan teman-teman, yaitu spray gun inverter karbon yang harganya sekitar 8-12 juta. Wow, ngeri sekali harganya teman-teman. Untuk kalian yang banyak uang mungkin ini tidak seberapa, tapi buat saya ini sungguh luar biasa. Orang seperti saya bisa merasakan kenyamanan saat menggunakan spray gun yang satu ini. Oke teman-teman, jadi untuk kali ini kita pinjam sampan dulu karena sampan kita masih dalam proses perbaikan. Jadi mungkin mau Kita yang buat dulu kasih kurang. Sekarang adalah musim timur, di mana air pasang di waktu pagi sedangkan air surut itu di waktu sore. Kebalikan dari musim barat, di mana air pasang itu di waktu sore dan air surut itu di waktu pagi teman-teman. dan ternyata bocor juga guys. Kali ini kami menuju ke bagian barat dari pulau ini, karena pada musim timur spot yang biasa kami tempati sudah berombak, sehingga tidak bisa lagi ditempati berburu ikan. Dan semoga saja spot yang kita tuju kali ini ada ikannya yang bisa kita bawa pulang teman-teman. Untuk cuaca hari ini lumayan mendukung, mudah-mudahan air tidak keruh karena cuaca kemarin sempat berombak dan anginnya cukup kencang. Untuk sampai ke spot tujuan kami berburu ikan kali ini hanya butuh waktu kurang lebih dari 10 menit. Kami sudah bisa tiba di tempat perburuan. Oke teman-teman, mari kita menjelajahi spot ini bersama-sama. Untuk jenis spray gun ini itu memiliki reel, gunanya sebagai penyambung dari tali sar. Dan dengan adanya reel ini kita bisa tidak menggunakan pelampung. Tapi di sini saya menggunakan pelampung teman-teman. Takutnya pada saat saya menembak ikan monster, spray gunnya malah ikut ke bawah sama ikan yang saya tangkap. Sebelum mulai mencari ikan target, terlebih dahulu saya menarik karet spray gun supaya jika ada ikan target yang lewat, saya bisa langsung menembaknya. Dan untuk tarikannya ini luar biasa teman-teman. Untuk spot yang saya tempati saat ini itu sangatlah dangkal. Kedalaman hanya di 3 meteran saja dan nampak ada ikan pari yang sedang bersantai di bawah sana. Terus berenang mencari posisi yang bagus untuk menunggu ikan target datang mendekat, dan kondisi air saat ini sedikit keruh. Setelah mendapatkan posisi yang bagus, ikan-ikan mulai berdatangan dari balik batu. Ada ikan baronang, ada ikan kulit pasir dan juga ada ikan kakatua. Tapi di sini saya menargetkan ke ikan baronang teman-teman. Dan setelah ikannya masuk dalam jangkauan, spray gun saya tembakkan dan mata panah saya berhasil mengenai sasaran. Untuk tangkapan pertama hari ini lumayan. Dan untuk akurasi dan jangkauan tembak dari spray gun ini sangat bagus teman-teman. Ikan baronangnya langsung tergeletak berdaya. Dan untuk ukuran yang saya dapatkan kali ini itu sudah 5 jarian. Lumayan buat ikan bakar di rumah. Bergeser dari tempat saya tadi dan sekarang saya sudah berada di dasar lagi dan berencana menunggu ikan target lagi teman-teman, sambil memperhatikan di sekeliling siapa tahu ada mangsa yang lewat. Ada ikan kulit pasir yang lalu lalang, tapi mereka bukanlah target incaran saya. Ada ikan baronang tapi jaraknya cukup jauh dan tidak dapat dijangkau oleh spray gun saya.
Menyelam lagi karena di arah depan ada batu besar yang biasanya dihuni oleh ikan-ikan sweat lips. Setelah sampai di dasar masih belum melihat adanya ikan target yang ada di batu ini. Karena kondisi air cukup keruh sehingga pandangan cukup terganggu. Terus menunggu sambil memperhatikan di sekeliling. Dan dari balik bebatuan ini saya melihat ada sebuah pergerakan. Dan ternyata benar, itu adalah kawanan ikan sweat lips teman-teman. Tetap santai menunggu momen di mana ikannya datang mendekat. Dan dari arah kiri ada ikan kipas yang lewat teman-teman. Terus fokus ke ikan sweat lipsnya sambil terus mengarahkan spur gun. Dan setelah cukup lama menunggu akhirnya ada 2 ikan sweat lips yang datang mendekat. Spur gun saya tembakkan dan berhasil kena. Kembali ke permukaan karena nafas sisa sedikit. Dan terlihat ikannya tiada henti-hentinya memberontak. Dan alhasil ikannya bisa melepaskan diri dari jeratan bola panah. Namanya bukan rejeki teman-teman. Spot di sini tidak terlalu luas dan kami sudah menelusurinya tapi belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Jadi kami memutuskan untuk mencari spot yang baru. Setelah berada di spot kedua, saya langsung menyelam dan di sini saya melihat ada ikan grenjokfish yang ukurannya sudah lumayan besar. Terus mengikuti pergerakan ikannya sambil mengerahkan spur gun untuk memancing ikannya datang mendekat. Tapi sayang ikannya tidak mau mendekat teman-teman. Daripada menunggu yang tidak pasti, saya memutuskan untuk meninggalkannya dan mencari yang pasti-pasti saja. Kembali menyelam dan di bawah sini terlihat banyak sekali ikan kulit pasir dan lagi-lagi ikan-ikan ini bukanlah target saya teman-teman. Dari atas permukaan saya melihat di bawah sana ada sotong batu. Tanpa berpikir panjang saya pun langsung menyelam untuk mendapatkan sotongnya. Dan di sini terlihat ada 2 sotong batu teman-teman. Dan sotong yang satunya tidak terlalu jauh. Setelah menembak sotongnya saya bergegas kembali ke permukaan. Untuk ukuran sotong yang saya dapatkan ini sudah lumayan besar teman-teman, sekitar 2 kiloan. Setelah sotongnya sudah lumpuh, saatnya simpan ke atas perahu karena harus turun kembali mendapatkan sotong yang kedua. Kembali turun menyelam dan kali ini kedalamannya cukup dalam, mungkin sekitar 10-11 meteran teman-teman. Terus meluncur ke bawah dan untuk mencapai dasar hanya butuh waktu per sekian detik. Dan setelah dekat dengan sotong yang spur gun saya tembakkan dan tentunya kena. Langsung kembali meluncur ke permukaan seperti roket yang cepat sekali. Turunnya cepat, naiknya lebih cepat lagi teman-teman. Dan untuk ukurannya masih sama dengan yang tadi yang saya dapatkan teman-teman. Setelah sotongnya sudah tidak bergerak lagi, saatnya simpan ke atas perahu lagi. Di sini saya melihat ada kima yang berada di tengah-tengah batu karang, hampir tidak terlihat karena warnanya yang menyerupai batu karang, teman-teman.
Dari pertengahan air laut, saya melihat ada beberapa ekor ikan yang berenang menuju ke arah saya. Spot gun langsung saya arahkan sambil terus turun secara perlahan. Setelah saya sudah dekat dengan ikannya, mata panah saya kembali meluncur dengan cepat. Ikannya langsung berlari sangat kuat, sampai-sampai semua tali reel pada reel sudah tidak berputar lagi, teman-teman. Dan setelah berada di permukaan, saya tidak merasakan lagi adanya tarikan atau pergerakan pada tali reel. Mungkin ikannya berhasil melepaskan diri dari mata panah. Tapi saat saya perhatikan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, ternyata tali sap saya tersangkut di batu karang, teman-teman. Terpaksa harus turun lagi untuk melepaskannya. Untung kedalamannya masih bisa saya jangkau. Kira-kira jika tali sap saya tersangkut di kedalaman 20 atau sampai 30 meter, otomatis saya harus beli lagi mata panah baru, teman-teman. Dan tadinya saya pikir ikannya sudah lepas, ternyata alhamdulillah masih aman di mata panah. Ikan yang berhasil saya amankan kali ini adalah ikan tuna gigi anjing yang bobotnya sudah sampai 4 kiloan. Sudah lumayan besar. Seperti inilah penampakan dari ikan tuna gigi anjing, teman-teman. Coba perhatikan giginya, ngeri. Tapi ikan ini tidak berbahaya bagi manusia. Bahkan enak jika dikonsumsi. Dagingnya sangat lembut dan tidak memiliki rasa amis sama sekali. Setelah mengamankan ikan doktunya, saya kembali menyelam dan dari dasar saya melihat ada beberapa ekor ikan trevally dari kejauhan. Saya mencoba mendekatinya dan mencoba memanggil beberapa kali, tapi ikannya malah tancap gas dan pergi menjauh. Untuk di spot ini dihuni banyak sekali penyu, teman-teman. Ribuan penyu menghuni spot ini, dari yang kecil sampai yang sudah ubanan, turun-temurun. Mereka sudah tinggal di spot ini. Kembali mencari ikan target, dan kali ini saya bertemu dengan ikan rainbow runner yang sangat besar. Saya mencoba mendekatinya secara perlahan, dan setelah saya dekat, untuk kesekian kalinya mata panah saya meluncur dengan gesit lagi, dan tentunya tepat sasaran. Ini pertama kalinya saya bertemu dengan ikan rainbow runner yang sebesar ini, dan tenaganya cukup kuat. Untung di sini tali sap saya sudah saya sambung langsung ke pelampung, jadi ikannya tidak berlari terlalu jauh. Setelah beberapa detik menahan perlawanan dari ikan rainbow runner ini, akhirnya menyerah juga. Walau sesekali memberikan perlawanan, tapi itu sudah tidak berarti apa-apa. Tapi bohong, bahkan sampai di permukaan ikannya masih saja memberontak, teman-teman. Dan sepertinya ikan ini pernah dikejar oleh ikan predator karena ada bekas luka di bagian tubuh dari ikan ini yang cukup besar. Dan yang tidak disangka-sangka, langsung ada dopres yang datang mendekat. Langsung saja saya tembak dan seketika tali sap saya berbunyi seperti perut yang sedang kelaparan, teman-teman. Karena perlawanan ikannya cukup kuat, jadi saya menyuruh ayah saya yang ada di perahu untuk menarik ikannya. Dan saya memulihkan sedikit tenaga. Ikannya terus memberikan perlawanan, tapi itu bukanlah apa-apa buat ayah saya. Dan akhirnya ikannya bisa kami amankan di atas perahu, teman-teman. Ikan yang kami dapatkan kali ini adalah ikan bobara. Dan di pulau saya itu ikan bobara hanya bisa kita jumpai di musim timur. Walaupun kita bisa menjumpai di musim barat, tapi itu jarang sekali terjadi. Dan untuk ukuran ikan bobara yang kami dapatkan sudah sangat besar, teman-teman. Walau bukan ikan monster.
Kembali mencari ikan target lagi dan di depan ada ikan golden trevally. Tapi sayang ikannya tidak mau mendekat dan ya tetap saja pergi menjauh. Oke teman-teman, karena sudah lama kita berburu ikan dan hasil juga sudah lumayan. Saatnya kembali ke rumah. Tapi sebelum itu terlebih dahulu saya melepaskan karet sporgan saya yang terpasang pada sporgan. Cepat, wah. Hai. Bocor guys. Oke kawan, alhamdulillah akhirnya kita tiba juga di depan rumah di pinggir pantai. Iya, ada memang di mantap. Ya. Sotongnya 2 ekor. Iya. Bocor itu kapan di desa. Oke teman-teman, akhirnya kita tiba juga di akhir video ini. Dan sekarang ini saya akan spill kepada teman-teman semua harga dari penjualan ikan tadi sore. Jadi untuk hasil penjualan ikan kita hari ini teman-teman, totalnya 200.000, 290.000. Untuk sotong batu yang kita dapatkan itu 4 kilo, harganya per kilonya 40.000. Untuk ikan bubara kita dapatkan 5,4 kilo, harga per kilonya 12.000. Dan ikan doktun 4,1 kilo, harga per kilonya itu cuma 10.000. Sedangkan untuk ikan rainbow runner yang kita dapatkan 3,8 bobotnya. Dan harganya hanya Rp8.000 teman-teman. Jadi total keseluruhan dari penghasilan kita sore ini 296.000. Jadi itulah hasil penjualan kita hari ini teman-teman. Terima kasih kepada seluruh teman-teman semua yang senantiasa terus menantikan video-video dari kami. Saya Buntala Spero, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.